perkenalkan nama saya Angelin Ciani Lebu dengan NIM 2414201130. Pada saat ini saya membuat tugas video dengan materi kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson yang kelima, yaitu kebutuhan untuk tidur dan istirahat yang cukup. Dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampunya, Nurse Michelle Kayurupan, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Berikut adalah penjelasan dari saya. Tidur dan istirahat yang cukup adalah salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Tidur dan istirahat yang cukup memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional seseorang. Keduanya merupakan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih dari aktivitas sehari-hari, memperbaiki jaringan, dan mempersiapkan diri untuk hari ke depannya. Berikut adalah penjelasan mengenai tidur dan istirahat yang cukup. Yang pertama, pentingnya tidur yang cukup. Tidur yang cukup, baik dari segi durasi maupun kualitas, sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal. Manfaat tidur yang cukup. 1. Memperbaiki dan meregenerasi sel-sel tubuh. Selama tidur, tubuh memperbaiki jaringan otot, meremajakan sel-sel kulit, serta menghasilkan protein yang mendukung sistem kekebalan. Kedua, meningkatkan fungsi otak. Tidur membantu meningkatkan kemampuan kognitif seperti memori, konsentrasi, dan pemecahan masalah. Menjaga keseimbangan hormon. Tidur membantu mengatur hormon yang berperan dalam metabolisme, nafsu makan, dan pengelolaan stres. Keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Tidur yang cukup membantu sistem imun bekerja lebih efektif sehingga tubuh mampu melawan infeksi dan penyakit. Kelima, mendukung kesehatan emosional. Kurangnya tidur dapat membuat seseorang lelah, mudah merasa marah, cemas, dan depresi. 2. Pentingnya istirahat yang cukup. Istirahat tidak selalu berarti tidur, tetapi juga mencakup waktu yang dihabiskan untuk bersantai, memulihkan energi, dan meredakan stres tanpa aktivitas yang berat. Manfaat istirahat yang cukup. 1. Mengurangi stres dan ketenangan. Istirahat memberi kesempatan bagi pikiran untuk melepaskan diri dari tekanan atau tugas-tugas berat, sehingga mengurangi stres mental dan emosional. Kedua, mengembalikan energi. Istirahat yang cukup membantu memulihkan energi yang habis setelah aktivitas fisik atau mental yang intens. Ketiga, mencegah kelelahan kronis. Mengambil waktu untuk istirahat secara teratur, mencegah tubuh dan pikiran dari mengalami kelelahan kronis, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi tidur dan istirahat. Faktor-faktor ini bersifat internal maupun eksternal, mencakup kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan. Pertama, usia. Pada usia bayi dan anak, bayi biasanya tidur hingga 14-17 jam per hari, sementara anak-anak memerlukan sekitar 9-12 jam tidur. Pada usia dewasa, orang dewasa biasanya membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Dan pada usia lansia, seiring bertambahnya usia, pola tidur bisa berubah dengan waktu tidur malam yang lebih pendek atau sering terbangun. Kedua, kondisi emosional dan mental. 1. Stres dan kecemasan. Kondisi emosional yang tidak stabil seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat mengganggu tidur dan menyebabkan insomnia. 2. Kesejahteraan mental. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Yang ketiga, kondisi fisik. 1. Penyakit atau nyeri. Kondisi kesehatan tertentu seperti nyeri kronis, asma atau penyakit jantung dapat mengganggu tidur. 2. Kelelahan fisik. Aktivitas fisik yang berlebihan atau kelelahan dapat membuat seseorang sulit untuk tidur. Yang keempat, lingkungan tidur. 1. Kebisingan. Suara bising dari luar maupun dari dalam rumah dapat mengganggu tidur yang nyenyak. 2. Cahaya. Cahaya yang terlalu terang membuat seseorang sulit untuk tidur atau tetap tidur. Ketiga, suhu kamar yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengurangi kenyamanan tidur.
4. Tempat tidur yang tidak nyaman. Kasur atau bantal yang tidak mendukung postur tubuh dengan baik bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti sakit punggung atau leher yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang kelima, pola hidup. 1. Kebiasaan buruk sebelum tidur. Kebiasaan seperti konsumsi kafein atau alkohol, merokok atau penggunaan elektronik sebelum tidur dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk rileks atau bersiap untuk tidur. 2. Jadwal kerja. Bekerja dengan shift malam atau jadwal kerja yang tidak teratur dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun alami. Yang keempat, dampak kekurangan tidur dan istirahat. Dampak fisik, yang pertama penurunan sistem kekebalan tubuh, kedua resiko penyakit kronis, dan yang ketiga gangguan metabolisme. Dampak mental dan emosional. 1. Penurunan fungsi kognitif, kedua gangguan suasana hati, dan yang ketiga kelelahan kronis. Yang kelima adalah cara meningkatkan kualitas tidur dan istirahat. Pertama, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Yang kedua, mengatur jadwal tidur yang konsisten. Ketiga, menghindari stimulan sebelum tidur. Dan yang terakhir, relaksasi sebelum tidur. Kesimpulan dari tidur dan istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Mereka berfungsi sebagai waktu pemulihan tubuh dari aktivitas harian, membantu meningkatkan fungsi kognitif, menjaga keseimbangan hormon, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kualitas dan kuantitas tidur serta istirahat yang baik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, kondisi fisik, kesehatan mental, dan lingkungan. Sekian dari saya tentang penjelasan kebutuhan tidur dan istirahat yang cukup menurut Virginia Henderson. Terima kasih.